Selamat pagi anak-anak kelas 6. Pertama-tama Miss Uli mengucapkan selamat ya, karena kamu sudah menjadi siswa kelas 6 tahun pelajaran 2020-2021. Hari ini kita akan belajar tambahan matematika dengan Miss Uli, yaitu tentang operasi hitung bilangan bulat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan baik-baik selalu ya. Oke, kita akan mulai pelajaran kita tentang operasi hitung bilangan bulat. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini menggunakan sifat-sifat operasi hitung termasuk operasi hitung campuran, FPB dan KPK. Tapi kali ini kita belum membahas FPB dan KPK ya. Kita hanya khusus membahas tentang sifat-sifat operasi hitung termasuk operasi hitung campuran. Mengenai FPB dan KPK akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Sebelum kita mengerjakan operasi hitung bilangan, ada baiknya anak-anak Miss mengenal tentang sifat-sifat operasi hitung. Ada beberapa sifat operasi hitung yang nantinya akan kamu perlukan untuk mengerjakan operasi hitung bilangan. Di antaranya yang pertama adalah sifat komutatif. Kita bisa lihat contoh berikut. Sifat komutatif ini berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Kita lihat pada bagian penjumlahan. Ada 4 kubus yang berwarna hijau, kemudian 2 kubus yang berwarna orange. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Bagaimana kalau kita balikan? 2 ditambah 4 hasilnya juga 6. Jadi 4 tambah 2 sama dengan 6 dan 2 tambah 4 sama dengan 6. Hasilnya sama-sama 6. Jadi dapat disimpulkan A tambah B sama dengan B tambah A. Jadi sifat komutatif ini berlaku untuk penjumlahan. Jadi hasilnya akan sama ketika kamu menjumlahkan A dengan B dan B dengan A. Contoh berikutnya, kita lihat 4 dikali 3 sama dengan 12. Bagaimana 3 dikali 4? Sama, hasilnya juga 12. Jadi sifat komutatif juga berlaku di perkalian. Jadi bisa kita simpulkan A dikali B sama dengan B dikali A. Itu untuk sifat komutatif. Kemudian kita masuk ke sifat yang kedua, yaitu sifat asosiatif. Kita lihat contohnya. 3 ditambah 2 dalam kurung ditambah 1. Berarti 5 ditambah 1 sama dengan 6. Kemudian 3 ditambah 2 ditambah 1 dalam kurung. Artinya 3 ditambah 3 juga 6. Hasilnya sama ya, berarti 5 tambah 1, 6. Kemudian 3 tambah 3 juga 6. Jadi kesimpulannya A ditambah B dalam kurung ditambah C sama dengan A ditambah B tambah C dalam kurung. Jadi hasilnya akan sama ketika kamu menjumlahkan A tambah B dulu atau menjumlahkan B tambah C lebih dahulu. Kita memilih mana yang lebih mudah ya. Kemudian di perkalian kita lihat juga 2 dikali 4 dalam kurung dikali 3. Artinya 8 kali 3 sama dengan 24. Lihat di sebelahnya 2 dikali 4 kali 3 dalam kurung. Artinya 2 dikali 12 hasilnya 24. Jadi sama, hasilnya juga 24. Jadi kesimpulannya A dikali B dalam kurung dikali C sama dengan A dikali B kali C dalam kurung. Itu untuk sifat asosiatif. Jadi asosiatif ini berlaku juga untuk penjumlahan dan perkalian. Kemudian sifat yang ketiga, sifat distributif. Distributif itu artinya kita sebarkan ya. Kita lihat contohnya. 3 dikali 4 tambah 2 dalam kurung. Artinya kita kerjakan dalam kurung dulu ya. 4 tambah 2 itu 6. Berarti 3 dikali 6 sama dengan 18. Kita sebarkan menjadi 3 dikali 4 dalam kurung ditambah 3 dikali 2 dalam kurung. Berarti 12 ditambah 6 sama dengan 18. Sama ya. 3 dikali 6 sama dengan 18.
atau 12 ditambah 6 sama dengan 18. Kemudian bagaimana untuk pengurangan? 3 dikali 4 dikurang 1 dalam kurung. Berarti 3 dikali 3 sama dengan 9. Kita sebarkan menjadi 3 dikali 4 dalam kurung dikurang 3 dikali 1 dalam kurung. Berarti 12 dikurang 3 sama dengan 9. Kesimpulannya A dikali B kurang C dalam kurung kita sebarkan menjadi A dikali B dalam kurung dikurang A dikali C dalam kurung. Itu untuk sifat distributif. Jadi ada 3 sifat tadi ya, sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Kita masuk dalam contoh. Contoh-contoh perhitungan. Minus 4 dikali 38 dikali 25 sama dengan titik-titik. Penyelesaiannya bagaimana? Kita kerjakan yang minus 4 kali 25 dulu. Jadi kita menggunakan sifat komutatif di sini. Jadi sifat komutatif tadi A kali B sama dengan B kali A ya. Jadi kita ingat lagi perkalian atau kelipatan 25, 50, 75, 100 dan seterusnya. Jadi kita kerjakan yang minus 4 kali 25 dulu. Minus 4 kali 25 sama dengan minus 100 ya. Perkalian tidak sejenis ya. Minus 100 dikali 38 sama dengan minus 3800. Jadi kalau perkalian 100 atau nolnya ada 2 tinggal gampang. Jadi minus 100 kali 38 kita cukup mengerjakan minus 1 kali 38. Jawabannya minus 38. Tinggal tambah nolnya 2 menjadi minus 3800. Oke, next. 23 dikali 25 dikali 8 sama dengan titik-titik. Penyelesaiannya bagaimana? Kita kerjakan 25 kali 8 dulu. Kelipatan 25 ya. 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200. Kita di sini berarti menggunakan sifat asosiatif pada perkalian. Ya. Hasilnya 23 kali 200. Kita kali 23 kali 2. Jawabannya 46. Tinggal tambah nolnya 2. Berarti 23 dikali 200 sama dengan 4600. Oke, kita masuk setelah kita mengenal sifat-sifat tadi, kita masuk ke operasi hitung campuran. Jadi ada beberapa tahap yang perlu atau ada beberapa langkah yang perlu kamu ketahui. Operasi hitung di dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Jadi kalau kamu lihat kotak-kotak ini ada kotak merah, orange, dan biru. Yang pertama dikerjakan yang orange karena dia lebih tinggi. Jadi kita harus mengerjakan. Kalau kamu menemukan operasi hitung itu ada tambah, kali, kurang, bagi, dan ada dalam kurung ya. Kerjakan dalam kurung yang pertama. Jadi kalau ada soal operasi hitung campuran yang pertama kita kerjakan harus yang dalam kurung. Setelah dalam kurung yang mana? Kali dan bagi. Kalau di satu soal ada kali dan bagi, kerjakan dari kiri atau yang duluan datang. Kalau ada kali baru bagi, berarti kali dulu. Kalau ada bagi dan kali, berarti bagi dulu baru kali ya. Yang terakhir yang dikerjakan adalah penjumlahan dan pengurangan. Kalau di satu soal ada penjumlahan dan pengurangan juga begitu, kita kerjakan yang lebih dahulu datang. Jadi yang di kiri. Kalau ada soal jumlah dulu baru kurang, berarti kita jumlahkan dulu baru kurang. Kalau ada kurang dulu baru jumlah, berarti kurang dulu baru jumlah. Tetapi kalau ada ditambah kemudian dikali, berarti yang duluan dikerjakan dikali dulu baru ditambah. Seperti itu ya. Ingat, ini harus diingat supaya nanti ke depannya kamu lebih mudah dan paham dalam mengerjakan operasi hitung campuran. Kita lihat contoh. Contoh yang pertama, 2400 dibagi minus 120 dikali minus 25. Ada bagi, ada kali. Nah, tadi ingat ya, bagi dan kali itu selevel. Jadi yang dikerjakan yang mana? Bagi atau kali? Karena mereka selevel, yang duluan datang atau yang paling kiri. Yang paling kiri yang duluan datang adalah yang bagi. Jadi duluan dikerjakan. 2400 dibagi minus 120. Itu duluan dikerjakan. 2400 dibagi minus 120 adalah minus 20. Ingat ya, pembagian tidak sejenis. Positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Setelah dapat minus 20, kita kali dengan minus 25. Perkalian sejenis, minus 20 kali minus 25. Hasilnya positif, 500. Contoh yang kedua, 3125 ditambah 154 dikurang minus 275 dalam kurung dikali minus 15 sama dengan titik-titik. Mana yang duluan dikerjakan? Ada tambah
ada dalam kurung, ada kali. Ingat, yang pertama dikerjakan adalah dalam kurung. Jadi yang pertama kita kerjakan 154 dikurang minus 275. Kurang minus itu menjadi tambah. Berarti 154 ditambah 275 hasilnya 429. Nah, itu pertama dalam kurung. Yang kedua mana? Tambah atau kali? Kali. Ya bagus, kali ya. Berarti 429 dikali minus 9. Minus 15. Jawabannya minus 6435. Kemudian yang terakhir dikerjakan penjumlahan. Berarti 3125 ditambah minus 6435. Jawabannya minus 3310. Ya, pahami baik-baik ya contoh ini. Oke, yang terakhir menentukan suku yang belum diketahui pada operasi hitung bilangan. Pada timbangan kanan, ini kanan ya, ini ya oke. Pada bagian kanan timbangan terdapat 20 apel. Pada bagian kiri timbangan terdapat 5 apel dan 1 kantong plastik hitam berisi apel. Anggap saja setiap apel mempunyai berat yang sama. Dapatkah kamu menentukan banyak apel di kantong hitam tersebut? Kita misalkan banyak apel di kantong plastik hitam adalah P. Maka P ditambah 5 apel sama dengan 20 apel. Di kiri ada 5 apel, di kanan ada 20 apel ya. Di kiri ada 5 apel dan P. Nah, jadi kita harus meninggalkan P karena kita mencari harga P. Bagaimana cara meninggalkan P? Kiri dan kanan sama-sama kita kurang 5. Berarti yang kiri dikurang 5, kanan dikurang 5. Berarti P tambah 5 dikurang 5 sama dengan 20 dikurang 5. Karena kita mau meninggalkan notasi P ya. P tambah 5 kurang 5 berarti 5 kurang 5, 0. Berarti P tambah 0 ya P. Yang sebelah kanan 20 kurang 5. Jadi hasilnya P sama dengan 15. Jadi banyak apel di kantong hitam ada 15 apel. Oke, itu untuk operasi hitung menggunakan notasi atau yang belum diketahui. Demikian penjelasan dari Miss Uli. Miss Uli harapkan anak-anak Miss Uli bisa mengerti. Nanti kalau ada yang kurang paham boleh Miss Uli di Japri. Setelah ini ada soal nanti Miss Uli bagikan di grup. Selamat mengerjakan dan semoga berhasil. Terima kasih.